Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Rozi Al-Aziz, NPM 216610074, kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang perkembangan motorik pada anak. Yang pertama, perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Sebelum perkembangan tersebut terjadi, anak akan tidak berdaya. Kondisi ketidakberdayaan tersebut berubah secara cepat. 4 atau 5 tahun pertama kehidupannya, anak dapat mengendalikan gerakan kasar. Gerakan tersebut melibatkan bagian tubuh yang digunakan untuk berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Setelah berusia 5 tahun, koordinasi otot-otot tumbuhnya semakin baik yang melibatkan kelompok otot yang lebih kecil yang digunakan untuk menggenggam, melempar, menangkap bola, menulis, dan menggunakan alat tulis. Untuk mengoptimalkan perkembangan fisik motorik anak usia dini, khususnya usia sampai dengan 4 tahun, selain kematangan diperlukan intervensi yang tepat dengan perkembangan anak tersebut. Selanjutnya, prinsip perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak yang sering dibicarakan adalah pertumbuhan dan perkembangan anak secara normal bagi anak usia tertentu. Seperti telah dijelaskan, bahwa perubahan pertumbuhan tubuh anak berlangsung sangat cepat pada tahun pertama setelah kelahirannya. Sesungguhnya apa yang terjadi pada tubuh anak dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut, berikut saya jelaskan. 1. Pertumbuhan mempunyai arah. Secara umum, perubahan tubuh berlangsung dari tubuh bagian atas ke tubuh bagian bawah atau menyamping. Bisa jadi dari tengah tubuh ke bagian luar tubuh. Yang kedua, pertumbuhan bergerak dari umum ke khusus. Prinsip ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik bergerak maju dari yang bersifat umum menuju ke khusus. Gerakan bayi berlangsung dari gerakan motorik kasar menuju gerakan motorik halus. Yang ketiga, pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. Di sini yang dimaksud beragam adalah pertumbuhan berhubungan dengan proses kesiapan dan kematangan yang terjadi dalam diri setiap individu, dan setiap individu berkembang sesuai dengan dirinya sendiri. Tidak sama antara bagian tubuh memiliki tempo dan kecepatan serta irama pertumbuhan masing-masing. Sedangkan terpadu maksudnya adalah setiap satu kemampuan atau keterampilan yang dicapai anak tidak hanya ditentukan oleh satu organ tubuh saja, melainkan melibatkan banyak organ dan otot-otot tubuh. Setiap organ atau otot yang terlibat mempunyai kontribusi, selain mempengaruhi dan saling tergantung serta terkait antara satu dengan lainnya. Demikian juga pertumbuhan seorang anak tidak hanya ditentukan oleh anak itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dari luar tubuh anak itu sendiri. Yang keempat, pertumbuhan berlangsung secara bervariasi. Kecepatan pertumbuhan setiap anak berbeda, dan perbedaan ini dapat dilihat dari dua cara, yaitu setiap kecepatan pertumbuhan antara satu anak berbeda dengan anak lainnya, dan dalam diri seorang anak terdapat pula perbedaan kecepatan dalam pertumbuhan masing-masing organ tubuh. Baiklah, yang kelima,
pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Setiap individu akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal, dan setiap organ tubuh akan tumbuh dan berkembang ke arah yang optimal pula. Anak akan berusaha pula untuk berkembang ke arah yang sesuai dengan tingkatan usia dan tingkat kemampuannya atau normal. Yang keenam, pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur. Pertumbuhan terjadi secara urut dan teratur dengan arah yang relatif dan dapat diprediksi atau diramalkan. Pola urutan dalam pertumbuhan dapat ditunjukkan atau terjadi pada hampir semua keterampilan fisik. Urutan pertumbuhan juga merupakan suatu proses perkembangan yang bersifat alamiah. Walaupun demikian, dalam beberapa perkembangan atau kemampuan menunjukkan bahwa faktor lingkungan anak, faktor keturunan, dan kematangan menjadi dasar dalam perkembangan tertentu. Baiklah, yang ketujuh, pertumbuhan mengandung bahaya yang potensial. Meskipun pola perkembangan bergerak normal, namun kadang pada setiap usia terdapat bahaya pada beberapa bidang perkembangan yang mengganggu pola yang normal ini. Erikson mengemukakan bahwa perjuangan yang tidak terelakkan yang menandai seluruh pertumbuhan dapat menimbulkan bakat yang benar-benar dapat diandalkan atau masalah yang tidak dapat dijajaki. Beberapa bahaya berasal dari lingkungan sekitar anak, namun ada pula yang berasal dari diri sendiri. Bahaya ini dapat mempengaruhi upaya penyesuaian baik fisik, psikologis, maupun sosial yang dilakukan oleh anak. Akibatnya dapat mengubah pola perkembangan sehingga akan dihasilkan suatu daerah yang mendatar yang tidak menghasilkan suatu kemajuan atau menyebabkan kemunduran ke tahap yang lebih rendah. Bila ini terjadi, maka anak akan menghadapi masalah penyesuaian yang dapat disebut penyesuaian yang buruk atau tidak matang. Baiklah, yang kedelapan, pertumbuhan mengalami periode kritis. Di sini, pertumbuhan seorang anak pada saat-saat tertentu merupakan periode yang kritis untuk perkembangan tertentu. Periode kritis adalah waktu ketika suatu perkembangan atau kemampuan dan keterampilan sangat baik untuk berkembang. Periode ini sering disebut dengan masa peka. Perbedaan individual menjadi sangat penting sehingga seorang pendidik atau sebaiknya menghindari untuk menentukan harapan atau target secara kaku untuk kemunculan suatu kemampuan fisik dan pertumbuhan tubuh anak. Pertumbuhan setiap anak berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada bangun tubuh, ukuran dan bentuk tubuh anak, serta warna rambut, warna mata, warna kulit, dan kemampuan fisik dapat tingkat kematangan fisiknya. Erikson mengemukakan bahwa perjuangan yang tidak terelakkan yang menandai seluruh pertumbuhan dapat menimbulkan bakat yang benar-benar dapat diandalkan atau masalah yang tidak dapat dijajaki. Beberapa bahaya berasal dari lingkungan sekitar anak, namun ada pula yang berasal dari diri sendiri. Bahaya ini dapat mempengaruhi upaya penyesuaian baik fisik, psikologis, maupun sosial yang dilakukan oleh anak. Akibatnya dapat mengubah pola perkembangan sehingga akan dihasilkan suatu daerah yang mendatar yang tidak menghasilkan suatu kemajuan atau menyebabkan kemunduran ke tahap yang lebih rendah. Bila ini terjadi, maka anak akan menghadapi masalah penyesuaian yang dapat disebut penyesuaian yang buruk atau tidak matang. Baiklah, yang kedelapan,
pertumbuhan mengalami periode kritis. Di sini, pertumbuhan seorang anak pada saat-saat tertentu merupakan periode yang kritis untuk perkembangan tertentu. Periode kritis adalah waktu ketika suatu perkembangan atau kemampuan dan keterampilan sangat baik untuk berkembang. Periode ini sering disebut dengan masa peka. Perbedaan individual menjadi sangat penting sehingga seorang pendidik atau sebaiknya menghindari untuk menentukan harapan atau target secara kaku untuk kemunculan suatu kemampuan fisik dan pertumbuhan tubuh anak. Pertumbuhan setiap anak berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada bangun tubuh, ukuran, dan bentuk tubuh anak, serta warna rambut, warna mata, warna kulit, dan kemampuan fisik dapat tingkat kematangan fisiknya. Gen sangat menentukan perbedaan ukuran tubuh, bangun tubuh, karakteristik wajah, warna tubuh, dan sebagainya. Bagaimanapun faktor keturunan menentukan hanya potensi dari perkembangan seorang anak, sedangkan proses pertumbuhan serta kematangan tetap harus mempertimbangkan faktor lingkungan termasuk interferensi yang diberikan pada seorang individu semenjak masih dalam kandungan. Selanjutnya, B. Prinsip perkembangan motorik. Perubahan dasar pada tubuh seperti tinggi, berat, otot-otot, tulang-tulang, sistem saraf, dan hormon-hormon. Semua perubahan tersebut dioperasikan atau dijalankan secara bersamaan untuk mempengaruhi bagaimana bayi anak usia 3-4 tahun dan anak-anak muda mampu menggunakan tubuh mereka. Proses ini berhubungan dengan perkembangan motorik atau otot-otot. Bagi pendidik atau orang tua dan guru, perkembangan keterampilan motorik anak menawarkan saat-saat atau momen yang benar-benar menakjubkan. Selanjutnya, perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf. Gerakan terampil belum dapat dikuasai anak sebelum mekanisme otot anak berkembang optimal. Selama masa kanak-kanak, otot berbelang atau strip muscle yang mengendalikan gerakan sukarela berkembang dalam laju yang agak lambat. Sebelum anak cukup matang, tidak mungkin ada tindakan sukarela yang terkoordinasi. Misalnya, untuk dapat berjalan, maka otot-otot kaki sudah siap untuk menopang tubuh anak dan saraf yang terlibat dengan kemampuan berjalan sudah matang. Yang kedua, belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Sebelum sistem saraf dan otot berkembang dengan baik, upaya untuk melatih gerakan terampil bagi anak akan sia-sia. Namun dalam jangka panjang pengaruhnya tidak akan berarti atau nihil. Misalnya anak yang baru berusia 2 tahun sudah dipaksakan untuk belajar menulis, maka usaha tersebut akan sia-sia. Seandainya pun usaha tersebut berhasil, tentu dapat menimbulkan dampak yang kurang baik terutama terhadap psikologis anak. Yang ketiga, perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Perkembangan motorik mengikuti prinsip arah perkembangan. Dengan matangnya mekanisme untuk saraf, kegiatan massal digantikan dengan kegiatan yang spesifik, dan secara acak gerakan kasar membuka jalan untuk memperhalus gerakan yang hanya melibatkan otot dan anggota badan yang tepat. Selanjutnya, perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan.
Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan berdasarkan umur dan rata-rata adalah mungkin untuk menentukan norma bentuk kegiatan motorik berikutnya. Norma tersebut dapat digunakan oleh pendidik untuk menentukan harapan terhadap suatu kemampuan dan pada usia berapa kemampuan tersebut dapat muncul. Selanjutnya, perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Meskipun terdapat pola untuk perkembangan motorik secara umum, namun pada dasarnya setiap individu memiliki laju pertumbuhan yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Baiklah, yang C selanjutnya mengembangkan keterampilan fisik motorik. Pada bagian ini kita akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan fisik berkaitan dengan perkembangan gerakan motorik, yakni perkembangan pengendalian gerakan tubuh serta keterampilan motoriknya. Cara mempelajari keterampilan motorik. Yang pertama, belajar, coba, dan ralat. Jika tidak ada model atau contoh tentang suatu keterampilan motorik, maka anak akan mempelajari dengan cara mencoba-coba beberapa kali hingga dia berhasil menguasai keterampilan tersebut. Yang kedua, meniru. Belajar dengan cara meniru atau mengamati orang tua atau anak lain yang lebih tua lebih cepat daripada belajar dengan cara mencoba atau meralat. Tetapi belajar dengan cara ini dibatasi oleh kesalahan yang dilakukan oleh yang ditiru oleh anak tersebut. Selanjutnya, pelatihan. Belajar dengan supervisi atau bimbingan yang dikombinasi dengan meniru model akan menghasilkan keterampilan motorik yang baik. Bimbingan ini diberikan ketika anak mengamati dan memperhatikan model yang sedang melakukan suatu keterampilan motorik, sehingga anak dapat meniru dengan tepat dan juga gerakan-gerakan yang digunakan benar dan dapat langsung diketahui oleh anak. Sekian penjelasan ringkasan materi tentang perkembangan motorik pada anak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.